Celingak-celinguk ke ujung utara ibu kota, nama Ancol mungkin akan tergambar sebagai kawasan yang penuh ceria dengan corak mencekam, sepoi-sepoi namun juga sesak dengan debu. Sudut kota kali ini akan membahas soal Ancol, dari rasanya yang asin hingga manis dengan nuansa hore hingga horor. Kalau berbicara soal pantai di Jakarta, pikiran warga ibu kota pasti akan langsung otomatis melayang ke kawasan ini. Bukan hanya karena wahana hiburan yang sudah berdiri sejak 1966, namun tempat ini seakan seperti sudah mantap di hati warga Jakarta, bahkan luar Jakarta, jika akan berlibur atau hanya sekedar duduk menikmati sepoinya angin laut. Mundur sedikit ke belakang, tempat yang dulunya rawa ini rupanya sudah menjadi tujuan berlibur pada abad ke-18 dengan didirikannya villa-villa untuk para menir Belanda sebelum dijadikan markas perang. Dan kalau kita mundur lebih jauh lagi, ada sebuah wihara yang berbagi dengan makam Muslim Tionghoa yang juga penyebar agama Islam, yaitu MH Said Areli dan istrinya Ibu Neneng yang sudah ada sebelum wihara dibangun. Sebelum kita tahu Ancol seperti sekarang, seperti pusat rekreasi di zaman Belanda gitu ya, zaman VOC tepatnya abad ke-18, itu para pembesar gitu ya, para tuan-tuan VOC gitu ya, pertama gubernur jenderal itu membangun villa di daerah Ancol. Yang pertama Said ini kan, beliau ini kan punya putri ya, yang bernama Ibu Sitiwati. Karena putrinya itu menikah dengan ulama yang dari Cina, dari Tiongkok, akhirnya kan makamnya juga dimakamkan di sini juga ya, menantunya dan anaknya. Karena menantunya itu orang dari Tiongkok sana, orang dari Cina sana, akhirnya kan sekarang ini banyak orang Chinese yang untuk berkunjung ke sini. Akhirnya dari pengunjung itu untuk mengusulkan dibangun kelenteng. Di Kelurahan Ancol juga terdapat sejumlah permukiman warga yang seolah tersembunyi di balik megahnya Taman Hiburan Ancol. Salah satunya permukiman di Jalan Lodan RW 8. Di gang sempit inilah nampak interaksi warga termasuk anak-anak yang terlihat rukun. Salah satu warga, Amiruddin, mengaku menjadi saksi pembangunan Ancol selama 55 tahun, dari masih lengang hingga kini dipenuhi bangunan bertingkat. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan ini merasakan manis pahitnya selama menetap di tempat yang ia sebut kampung ini. Sekitar tahun 1968. Di sini tuh kekeluargaannya erat sekali. Jadi setiap kita ada suatu musibah atau apa, itu cepat sekali masyarakatnya saling bahu-membahu untuk saling membantu. Gotong royongnya kuat, rasa kekeluargaannya tinggi. Belakangan ini banjir rob, itu dukanya. Ketika sudah banjir rob, air sudah tidak tertampung lagi ya. Ya Jakarta yang lain tidak kebanjiran, kita sendiri yang kebanjiran di sini. Selain banjir rob sebagai wilayah yang dikelilingi kawasan industri, kondisi jalan raya dengan lalu lalang truk besar juga menjadi kendala bagi warga sekitar. Tak jarang gang permukiman dijadikan jalan pintas oleh pengendara motor. Hal ini tak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga mengancam keselamatan. Selain itu, Ancol juga memiliki sisi mistis, yaitu legenda si manis jembatan Ancol. Cerita seorang kembang desa bernama Siti Ariyah atau Mariam yang dibunuh dan dibuang di jembatan. Bahkan cerita ini sempat dijadikan sinetron horor yang cukup populer pada tahun 90-an. Mas Anis pernah dengar si manis jembatan Ancol nggak sih? Pernah, sinetronnya dulu ya, tahun 90-an. Yang tahu paling ini sih kayak mitos tentang kepercayaan setan-setan gitu deh. Setan, cewek gentayangan, terus karena arwahnya penasaran ya. Di jembatan saat ini saya berada, dahulu sempat terkenal dengan salah satu legenda urban mistisnya, yaitu si manis jembatan Ancol. Konon katanya dulu salah satu dari kembang desa sempat dibunuh dan dibuang di tempat ini. Terletak di pesisir Jakarta, Ancol tentunya juga memiliki kuliner yang khas, yakni seafood.
Beberapa warung menjual berbagai hidangan laut secara kiloan seperti ikan, kerang, cumi, dan juga udang. Di sini kita bebas memilih sendiri seafood mana yang akan dimasak. Saya memilih beberapa menu favorit, yaitu ikan kerapu bakar bumbu rica-rica, kerang darah saus padang, dan kerang bulu lada hitam. Menu di warung yang berdiri sejak 2011 ini dibanderol mulai dari Rp55 hingga Rp215.000 per kilogram. Ini dia ikan kerapu yang tadi saya pilih, pakai bumbu rica-rica namanya. Kita coba ya. Rasanya seger banget, nggak ada rasa amisnya sama sekali. Seluruh bumbunya ini ngeresap banget, apalagi daun kemanginya sangat berasa, jadi bumbunya semakin kuat. Ya. Daging yang empuk dan segar dengan olahan bumbu yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli. Apa mau dikata, beginilah Ancol, kisah di antara dataran dan lautan yang tak bisa menyenangkan semua orang, namun tetap bisa diterima. Tim Liputan CNN Indonesia.